Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia dan juga bagaimana pengaruh dari pendudukan Jepang terhadap masyarakat Indonesia pada saat ini. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Jepang dalam Perang Pasifik kemudian membuat Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo kemudian mundur. Beliau kemudian digantikan oleh Kuniaki Koiso atau Jenderal Koiso. Jenderal Koiso kemudian pada tanggal 7 September 1944 memberikan To-Indo atau janji kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, kemudian baru pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI dengan ketuanya Rajiman Weddio Diningrat. Nah, BPUPKI ini anggotanya sekitar 60 orang dan terdiri dari berbagai macam suku dan golongan. Jadi nggak cuma dari suku Jawa saja atau dari Sumatera saja, tapi dari hampir semua etnis yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah bahkan di BPUPKI itu terdapat 4 orang perwakilan dari etnis Tionghoa, kemudian dari orang keturunan Arab juga ada, Ayat Baswedan, dan juga dari peranakan Belanda atau Indo, itu P.F. Dahler. Ini menggambarkan bahwa BPUPKI itu bisa mengakomodir semua kepentingan dari suku, bangsa, dan golongan. Nah, sama seperti sekarang Indonesia kan juga terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Adapun tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala kehidupan yang diperlukan untuk persiapan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Nah, BPUPKI itu 2 kali melaksanakan sidang. Sidang pertama berlangsung di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan tujuannya yaitu merumuskan dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Sedangkan sidang kedua BPUPKI itu berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan bertujuan untuk merumuskan bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, dan juga rancangan undang-undang dasar. Pada sidang BPUPKI yang pertama itu ada banyak sekali tokoh-tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Di antaranya ada 3 tokoh, yaitu ada Mr. Muhammad Yamin dengan usulannya yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Pri Kesejahteraan Rakyat. Kemudian ada Profesor Supomo dengan usulannya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan tanggal 1 Juni itu ada Soekarno yang mengusulkan tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun usulan Insinyur Soekarno tentang dasar negara itu kemudian oleh beliau diberi nama Pancasila, karena kan memang ada 5 sila. Nah, Bung Karno juga menawarkan kepada para anggota BPUPKI jika keberatan dengan 5 sila, maka Pancasila bisa diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Nah, jika para anggota BPUPKI masih keberatan juga dengan usulan trisila, itu masih dapat diperas lagi menjadi ekasila atau 1 sila, yaitu gotong royong.
Karena dalam sidang pertama BPUPKI tadi belum berhasil merumuskan dasar negara, akhirnya BPUPKI kemudian membentuk tim kecil yang beranggotakan 9 orang untuk menyelesaikan rumusan dasar negara. Nah, adapun anggotanya ada Muhammad Hatta, ada Soekarno, ada Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Ahmad Ramis, Soekarno Zakir, Wahid Hasim, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrojoyoso. Ya, ini gambar tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia 9. Nah, akhirnya Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Nah, nanti Piagam Jakarta ini kemudian menjadi dasar untuk Indonesia merdeka. Adapun isi dari Piagam Jakarta itu mirip sekali dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila saat ini, kecuali di sila pertamanya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenapa kok berbeda nanti dalam perjalanannya setelah proklamasi, kemudian ada sidang PPKI nanti itu tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang mayoritas beragama non-Muslim keberatan. Akhirnya diubahlah dari pasal pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam sidang kedua BPUPKI di tanggal 10 sampai 16 Juli, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara dan juga Piagam Jakarta. Nah, sidang kedua BPUPKI sendiri kemudian membentuk 3 kepanitiaan. Ada panitia hukum dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian ada panitia ekonomi yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan panitia bela negara yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrojoyoso. Pada 14 Juli 1945, ketika sidang kedua BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar yang dipimpinnya, yang membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi rancangannya yang bahas adalah Panitia Hukum Dasar. Nah, di sana ditetapkan tentang bagaimana pernyataan merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar itu seperti apa. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena panitia persiapan kemerdekaan. Tugasnya itu mempersiapkan kemerdekaan. Nah, tanggal 11 Agustus 1945 itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddio Diningrat itu dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Panglima Jepang Wilayah Selatan, yaitu Jenderal Terauchi. Nah, dalam pertemuan ini beliau menetapkan pembentukan PPKI. Nah, awalnya jumlah anggota PPKI yang disahkan oleh Terauchi itu berjumlah 21 orang. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Jepang oleh bangsa Indonesia itu ditambah 6 orang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PPKI itu bukanlah perpanjangan tangan Jepang, karena bangsa Indonesia itu diam-diam nambahin orang tanpa sepengetahuan Jepang. Kira-kira seperti itu. Nah, di kesempatan itu juga Jenderal Terauchi itu memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia.
menurut beliau Indonesia bisa merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana kronologi kekalahan Jepang dari Sekutu dan juga bagaimana sekilas sih proses Indonesia bisa merdeka. Situasi perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya semakin hari semakin mengantarkan Jepang pada kekalahan. Sebagai gambarannya, pada bulan Maret 1945, Amerika Serikat dan sekutunya berhasil menguasai wilayah Iwo Jima. Nah, dari penguasaan wilayah tersebut, Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan sebagai pangkalan untuk melakukan pengeboman terhadap kota-kota yang ada di Jepang. Dampaknya, sejak bulan Maret 1945 itu kota-kota yang ada di Jepang itu sering kali dijatuhi bom oleh sekutu. Di bulan Mei dan Juni, wilayah Rangon dan Okinawa juga jatuh ke tangan sekutu. Nah, kekalahan demi kekalahan itu kemudian menyebabkan Jenderal Kunihiko Koiso memutuskan untuk mundur. Beliau kemudian digantikan oleh Suzuki Kantaro yang menjadi Perdana Menteri berikutnya. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom yang pertama dijatuhkan di kota Hiroshima. Nah, waktu itu menewaskan sedikitnya 130.000 orang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua dijatuhkan di kota Nagasaki dan menewaskan setidak-tidaknya 70.000 orang. Nah, sementara itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat itu kan baru saja kembali dari Dalat untuk ketemu dengan Marskal Troisi tadi yang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, kemudian tanggal 15 Agustus Sultan Syahrir mendengar informasi bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, mendengar informasi tersebut, para pemuda kemudian mendesak Soekarno-Hatta untuk segera saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno-Hatta menolak. Mereka lebih memilih untuk menunggu persetujuan dari anggota PPKI lainnya. Jadi Soekarno-Hatta nggak mau mengklaim proklamasi tanpa persetujuan dari anggota PPKI. Sementara pemuda menganggap bahwa PPKI itu adalah badan bentukan Jepang. Jadi mereka nggak mau via PPKI. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat terkait proklamasi. Nah, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, ba'da subuh, Soekarno, Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Alasannya pada waktu itu ada situasi darurat dan mereka harus mengungsi karena Soekarno-Hatta sudah terbiasa ya ketika masa perang itu pergi-pergi, maka mereka tidak terlalu curiga. Mereka dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Nah, alasan mereka adalah untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Nah, di Rengas Dengklok, para pemuda kemudian memaksa Soekarno-Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi Soekarno dan Hatta tetap bersikukuh tidak bisa proklamasi tanpa persetujuan anggota PPKI yang lain. Nah, menurut Soekarno-Hatta,
pernyataan kemerdekaan paling cepat dilaksanakan setelah sidang PPKI tanggal 19 Agustus. Jadi memang dijadwalkan ada sidang PPKI. Nah, kalau sidang PPKI tanggal 19 Agustus menetapkan bahwa proklamasi ya proklamasi. Nah, sampai di sini kemudian terjadi deadlock antara golongan muda dengan golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta. Nah, kemudian tanggal 16 Agustus sore itu Ahmad Subardjo, salah satu anggota PPKI yang merasa kehilangan ini di mana nih Soekarno Hatta kok nggak ada di Jakarta. Mereka kemudian tanya-tanya si Ahmad Subardjo ini kepada para pemuda. Itu kemudian dijawab, oh lagi diamankan Pak di Rengas Dengklok. Akhirnya Ahmad Subardjo nyusul dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Nah, kemudian Ahmad Subardjo memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa nanti setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta akan menyetujui desakan pemuda untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya berangkatlah kembali ke Jakarta. Nah, sampai Jakarta itu sudah cukup larut malam, di atas jam 10. Sementara waktu itu kan sudah jam malam berlaku. Nah, mereka coba pergi ke hotel Des Indes. Ternyata di hotel Des Indes tidak menerima tamu dalam jumlah cukup banyak. Akhirnya Ahmad Subardjo kemudian mencoba melobi Laksamana Tadasi Meida. Mau nggak beliau itu dipakai rumahnya untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Laksamana Meida kemudian setuju. Beliau sempat menemani sebentar, kemudian naik ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Sementara anggota PPK yang lainnya kemudian merumuskan naskah proklamasi. Akhirnya singkat cerita, tanggal 17 Agustus 1945 diadakanlah upacara singkat pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi awalnya sebenarnya proklamasi itu mau dibacakan di lapangan Ikada. Akan tetapi karena Jepang menjaga ketat lapangan tersebut, akhirnya dialihkan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, dalam upacara yang sederhana tersebut, itu sang saka merah putih itu kemudian dikibarkan. Juga berkemunang juga lagu Indonesia Raya. Dengan demikian, secara resmi Republik Indonesia itu sudah lahir. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana pengaruh masa pendudukan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Kita bahas dari pengaruh di bidang sosial budaya. Nah, salah satu warisan dari Jepang adalah adanya sistem RT/RW yang berasal dari sistem Tonari Bumi. Nah, kemudian yang kedua adalah meluasnya penggunaan bahasa Indonesia. Jadi Jepang itu kan mewajibkan rakyat Indonesia untuk pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jepang. Akhirnya banyak yang pakai bahasa Indonesia. Sehingga sedikit banyak tindakan Jepang yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah itu memperkuat ikatan persatuan seperti yang kita citakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober yang tentang berbangga punya bahasa, itu bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah adanya organisasi yaitu Keimin Bunka Sidoso. Ya, organisasi ini merupakan organisasi propaganda yang dibentuk oleh Jepang, tapi sedikit banyak bermanfaat juga buat para budayawan Indonesia itu bisa mengembangin karya-karyanya selama itu masih selaras dengan propaganda Jepang.
Kemudian Jepang juga membentuk Persatuan Artis Film Indonesia atau Persafi. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, Persafi ini kemudian diubah namanya menjadi Parvi. Dan itu dari awal berdirinya Persafi menjadi Parvi. Berikutnya adalah di sisi pendidikan. Nah, seperti yang kita pernah bahas, Jepang itu menetapkan sistem pendidikan formal seperti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan menghapus diskriminasi. Nah, sampai sekarang itu masih dipakai kan sistem kita. Kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Nah, selain itu juga Jepang menginginkan supaya muncul kedisiplinan dan rasa cinta tanah air. Makanya kemudian oleh Jepang itu diadakan upacara bendera ya, minimal sekali dalam seminggu. Berikutnya adalah bagaimana sih pengaruh pendudukan Jepang di bidang militer. Nah, pelatihan militer dan semi militer yang dilakukan oleh tentara Jepang itu sebenarnya tujuannya adalah untuk Jepang ini bisa memperoleh bantuan pasukan cadangan dari rakyat Indonesia. Tapi ketika Jepang mengerah begitu saja kepada sekutu, ya, menyerah kalah, ya akhirnya pasukan yang sudah dibuat itu tidak sempat terjun ke dalam peperangan. Nah, keterampilan-keterampilan yang didapat dari pelatihan militer maupun semi militer ini kemudian akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemuda pejuang untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Sebagaimana kita ketahui, nanti kan Belanda coba datang kembali ke Indonesia dan berkuasa. Nah, disinilah pemuda-pemuda yang sudah dapat pelatihan dari Jepang bisa mengaplikasikan pengetahuannya. Salah satu contohnya adalah kan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu dia alumni PETA, kemudian dia terjun langsung dalam berbagai pertempuran, sehingga akhirnya seringkali kemenangan diraih dan beliau pun karirnya naik pesat sehingga bisa menjadi jenderal besar Sudirman. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.